Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ciri-ciri anak yang saleh, atau disebut salehah bagi anak perempuan. Apa ciri-cirinya sehingga anak itu bisa dikatakan anak yang saleh? Mari kita simak video ini sampai habis. Nanti kita akan tahu sendiri. Pertama, seorang anak bila dia dikatakan anak yang saleh, his life is always worship. Hidupnya selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah. Atau dia itu disebut orang yang taat. Ini ciri utama bagi anak yang saleh. Ciri yang kedua, bila anak itu dikatakan anak yang saleh, obedient to his parents, selalu patuh dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya tidak pernah membantah sedikit pun, dan perilakunya selalu santun. Dia selalu menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya Ismail, "Wahai anakku, aku bermimpi. Di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Apa jawaban Ismail? Qala ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kalau memang perintah itu dari Allah, lakukanlah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku nanti sebagai orang yang sabar. Ini ciri anak yang soleh yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 102. Ismail itu selalu patuh pada orang tuanya, walaupun nyawanya terkadang harus melayang. Karena keikhlasan mereka berdua, maka Allah gantikan tebusannya dengan seekor kibas. Tujuan kisah ini hanya sebagai pembelajaran penting untuk generasi yang hidup di masa akan datang, termasuk juga kepada diri kita saat ini. Coba bayangkan, kalau kejadian itu sempat terjadi pada anak kita di zaman sekarang. Pasti jawabannya tidak seperti itu. Anak kita mungkin akan menjawab, "Ayah saja yang disembelih. Ayah kan sudah tua. Ada-ada saja ayah ini. Apa ayah sudah benar-benar pikun?" Bapak Ibu, saya yakin pasti jawabannya seperti itu. Disinilah bedanya anak yang salah bila dibandingkan dengan anak yang saleh seperti Ismail. Bedanya seperti terang dengan kegelapan. Untung sekali Allah Subhanahu wa taala tidak membebani syariat itu kepada kita. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba, melainkan sesuai dengan kesanggupan hambanya.
sebagaimana firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ciri yang ketiga, anak itu bisa dikatakan anak yang saleh. Always pray for his parents. Atau seperti yang tertera di dalam hadis Nabi, waladin salihin yad'ulah. Selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Siang dan malam dia selalu memohon ampun pada Allah untuk kedua orang tuanya. Bahkan dengan linangan air mata, dia terus mohon ampun untuk kedua orang tuanya. Dengan ucapan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhan, ampunilah segala dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya, sebagaimana mereka menyayangi aku saat aku masih kecil. Inilah doa yang selalu dipinta oleh anak yang saleh. Secara umum begitulah ciri-ciri perilaku anak yang saleh. Sekarang mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sebagai orang tua, kita sudah banyak sekali menghabiskan uang untuk pendidikan anak-anak kita. Apa yang kita banggakan dari anak-anak kita setelah mereka selesai dari pendidikan itu? Apakah kita merasa bangga karena anak-anak kita sudah jadi sarjana dan bekerja di tempat yang basah, sehingga mereka itu sudah sukses menurut kacamata duniawi? Bagaimana dengan pendidikan agama mereka? Apakah mereka sudah sukses pula yang menyangkut dengan masalah ukhrawi, sehingga mereka menjadi anak yang saleh yang akan mendoakan kita nanti? Bapak Ibu, ini perlu kita pertanyakan. Apakah ciri-ciri seperti itu ada pada diri anak kita? Kalau ada, alhamdulillah. Berarti kita sudah berhasil mendidik anak-anak kita. Tapi kalau tidak, berarti selama ini kita sudah gagal mendidik mereka untuk menjadi anak yang saleh. Jangan-jangan kita ini sudah terlanjur mendidik mereka untuk menjadi anak yang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Jawabannya yang pasti tentu ada pada diri orang tua masing-masing. Dalam sebuah riwayat dikatakan, azab kubur seorang ayah atau seorang ibu bisa terhalang. Dengan sebab apa? Dengan sebab energi doa yang selalu dipanjatkan oleh anak-anak mereka di dunia. Luar biasa dahsyatnya doa dari anak yang saleh. Namun, semua itu sangat tergantung pada diri kita. Bagaimana cara kita dalam mendidik anak-anak kita? Kalau pendidikan yang kita berikan kepada mereka sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, insya Allah, besar kemungkinan anak itu akan menjadi anak yang saleh. Tapi kalau pendidikan yang kita berikan kepada mereka sesuai dengan hawa nafsu kita, itu sudah pasti akan menghasilkan anak yang salah. Apalagi makanan yang kita berikan kepada mereka hasil dari makanan yang haram, hasil dari korupsi, penipuan,
dan lain-lain. Wah, itu lebih berbahaya lagi saat kita nanti di alam kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita keturunan yang baik sebagai penyejuk hati buat kita, dan menjadikan kita sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sesuai dengan doa yang sering kita baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian, semoga tausiah singkat ini bisa bermanfaat untuk kita, agar diri kita bisa mempersiapkan anak-anak yang saleh, seperti perilaku Nabi Ismail terhadap ayahnya Nabi Ibrahim, sehingga ada yang mendoakan kita nanti saat kita terbaring di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.